Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana sebuah bangsa sangat menghargai arti sebuah kehidupan dan menghargai nikmat yang Tuhan berikan kepada bangsa tersebut. Dan ini saya bisa bagikan kisah ini saat saya berkunjung ke Maroko beberapa waktu yang lalu, di mana saya melihat sendiri saat kami berkunjung ke sebuah pasar yang dibangun oleh pemerintahan Prancis, yang dalam bahasa Prancis disebut dengan Carter Haboa, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah Al-Jadidah. Saat kami belanja di pasar tradisional yang sudah didirikan beberapa abad yang lalu oleh pemerintahan Prancis tersebut, setelah kami mencari oleh-oleh di pasar tersebut yang kebetulan berada di kota Casablanca, kota terbesar pertama di Maroko. Sana di pasar tersebut, di samping punya nilai historis, banyak cenderamata khas Maroko di sana. Kemudian buku-buku juga banyak di sana, buku-buku ditulis oleh penulis-penulis Maroko. Ada yang ditulis oleh Fatima Mernissi, yang ditulis oleh Abid Al-Jabiri. Itu bisa kita temukan di sana. Tapi saya tidak menceritakan tentang buku itu, ya, karena kami sampai mencari oleh-oleh dan juga membeli beberapa buku. Kami saat itu pas pukul 12 siang, dan setelah itu beberapa menit kemudian masuk waktu sholat zuhur. Nah, di sini kisah itu bermula ketika saya pergi ke masjid yang kebetulan tidak jauh dari pasar tersebut. Dan sebelum saya melaksanakan sholat di masjid itu, saya berniat mengambil air wudhu dulu. Saat itu yang berwudhu hanya 3 orang, saya dan 2 orang warga Maroko di situ. Nah, saat mereka berwudhu di sebuah kolah, ya, tempat penampungan air yang sudah diisi air yang sangat bening dan dingin, saya untung melihat-lihat dulu sebelum berwudhu. Tadi saya sudah berpikir bahwa saya akan berwudhu seperti saya berwudhu di Indonesia, mengambil air dengan centong atau dengan gayung, lalu saya siramkan ke muka, tangan, ya, kening, layaknya berwudhu lah sampai mencuci kaki gitu. Dan sebelumnya itu diawali dengan berkumur-kumur gitu. Nah, tapi apa yang ingin saya lakukan tersebut saya urungkan. Kenapa? Saya melihat sendiri bagaimana 2 orang Maroko sebelum saya berwudhu itu mengambil air 1 gayung dan berwudhu dengan air 1 gayung tersebut. Ya, saya melihat dan sambil terpana tentunya, karena sebelumnya saya tidak punya pengalaman tentang hal itu. Dan saya lihat sendiri bagaimana air yang 1 gayung itu, ya, kalau kita dalam mazhab Syafi'i kan air mustakmal, ya, air bekas kita jadikan tempat untuk berwudu, ya. Dan sana kan mazhabnya kebetulan bukan Syafi'i, tapi sana mazhabnya Maliki. Dan cara berwudu mereka sangat luar biasa. Mereka sangat efisien, sangat hemat air, dan sangat menghargai makna dari air tersebut, karena air bagi kita adalah sumber kehidupan. Yang terjadi kemudian itu juga yang saya lakukan, bahwa saya mencoba meniru saat itu. Paling tidak dalam hati saya akan mencoba seperti orang Maroko, bagaimana mereka menghargai air, karena mereka adalah negara yang tidak seperti kita ini yang air banyak di mana-mana. Mereka adalah sebagian besar daerahnya gurun, ya, gurun tandus yang air tidak seperti di tempat kita. Karena saya mencoba berwudu ala mereka. Sulit memang saya ketika mencoba, tapi akhirnya saya bisa, karena menurut saya itu bisa dipraktekkan. Saudara sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa saya petik dari kejadian itu. Yang pertama, bagaimana efisiennya orang saat bersuci.
Ya, kalau kita berwudu, ya, kadang seperti kita di Indonesia banyak air terbuang kadang-kadang, ya. Maka tidak mengherankan kita kalau berwudu di Indonesia itu air keran ngalir saja. Kemudian kalau kita berwudu itu kayak orang mau mandi, ya, saking banyaknya kita menggunakan air karena kita air banyak. Tapi kita lupa bahwa ketika musim kemarau di tempat kita juga langka air, ya. Di beberapa daerah di negara kita ini juga dilanda kekeringan. Tapi sebenarnya ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa air adalah sumber kehidupan. Tapi sebaiknya kita harus efisien dalam menggunakan air. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa esensi dari berwudu itu sungguhnya adalah kita bersuci, ya. Dan bersuci itu tentu saja tidak harus dengan menggunakan air yang banyak. Kadang kita merasa bahwa dengan air yang banyak kita merasa baru suci, ya. Nggak usah jauh-jauh cari contoh. Kadang kita mau mandi saja. Orang Indonesia kan terkenal kalau mandi lama, menggunakan air juga banyak. Kenapa? Karena nggak merasa bersih rasanya kalau mandi itu belum biur lama dan menggunakan air yang banyak. Dan itu pemborosan, ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita sesungguhnya terhadap ciptaan Tuhan itu kita tidak hanya memikirkan diri kita, ya. Apa yang ada di hadapan kita hari ini kita harus pikirkan orang-orang di belakang kita. Apa yang kita nikmati di masa sekarang kita harus memikirkan untuk anak cucu kita. Misalnya sekarang kita mengeksploitasi alam, mengeksploitasi apa yang ada di hadapan kita, apakah kita tidak memikirkan anak cucu kita? Kalau kita rusak alam kita, kalau kita habiskan sumber daya alam kita, lalu anak cucu kita nanti makan apa? Nah, pelajarannya di situ. Bagaimana sesungguhnya kita ketika lebih sekalipun kita harus berhemat. Kita menggunakan segala sesuatu itu tidak berlebihan. Dengan begitu artinya kita memikirkan masa yang akan datang. Selanjutnya pelajaran yang bisa kita petik di situ adalah bagaimana sesungguhnya kita dalam beribadah, dalam menjalankan perintah Tuhan, bahwa yang paling penting bagi kita sesungguhnya adalah bahwa kita tetap mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan berarti kita boros dalam kehidupan kita. Walaupun kita punya banyak, lalu kita boros dan tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka semua itu nanti juga pada akhirnya akan habis. Tapi kalau kita bersyukur dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus ada pemborosan, maka sesungguhnya kita sudah menyisakan apa yang kita pakai sekarang kepada generasi yang ada di belakang kita nanti. Saudara-saudara sekalian, walaupun itu terlihat sederhana, sangat simpel, tetapi menurut saya ada pelajaran yang bisa kita petik. Bagaimana saya melihat dari cara berwudunya orang Maroko, saya bisa mengambil pelajaran bagaimana efisiennya mereka dalam menggunakan air. Bagaimana mereka menghargai air. Mereka tetap suci, tapi mereka tidak harus boros dengan cara bersuci mereka. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.